Oke, saya di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang menghitung pajak penghasilan tarif pajak umum dan tarif pajak khusus. Di kelompok 6 ini terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Ika Susanti, yang kedua Angelia Medizi, yang ketiga Febi Al-Ghufur saya sendiri, dan yang keempat Anastasia Dewi. Tarif pajak. Tarif pajak merupakan presentasi tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tarif umum, itu diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua yaitu tarif khusus, tarif PPh yang terutang sebesar 1% dari peredaran bruto usaha bagi WP, orang pribadi, dan badan, kecuali bentuk usaha tetap yang memiliki penghasilan dari peredaran bruto usaha tersebut. Tarif pajak yang diterapkan atas PKP, yaitu lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah. Tarifnya 5%, di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, tarifnya 15%, di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, tarifnya 25%, di atas 500 juta rupiah tarifnya sama dengan 30%. Rumusnya yaitu PPh terutang sama dengan tarif pajak dikali penghasilan kena pajak. Contoh 1. Peredaran bruto PTX selama tahun pajak 2016 sebesar 4 miliar 500 juta rupiah dengan penghasilan kena pajak sebesar 500 juta rupiah, dengan rincian sebagai berikut. Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final 1 miliar 500 juta rupiah. Bukan objek pajak 500 juta rupiah, dikenai PPh tidak bersifat final 2 miliar 500 juta rupiah. Jumlahnya yaitu 4 miliar 500 juta rupiah. B. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat final 450 juta rupiah, bukan objek pajak 200 juta rupiah, dikenai PPh tidak bersifat final 1 miliar 350 juta rupiah. Jumlahnya 2 miliar rupiah. Laba usaha penghasilan neto usaha yaitu 2 miliar 500 juta rupiah. Yang berikut penghasilan dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final sebesar 500 juta. Dikenai PPh tidak bersifat final sebesar 100 juta. Yang berikut biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat final kurang dari 25 juta. Dikenai PPh tidak bersifat final kurang dari 50 juta. Maka penghasilan neto dari luar usahanya kurang dari 75 juta. Yang berikut jumlah seluruh penghasilan netonya sebesar kurang dari 2 miliar 575 juta. Koreksi fiskalnya, peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final kurang dari 1 miliar 500 juta. Peredaran bruto dari penghasilan yang bukan objek pajaknya kurang dari 500 juta. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat finalnya sebesar 450 juta. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang bukan objeknya sebesar 200 juta. Yang dikenai PPh bersifat final kurang dari 50 juta. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari luar usahanya yang dikenai PPh bersifat final sebesar 25 juta. Maka jumlahnya kurang dari 1 miliar 375 juta. Ya, berikut jumlah seluruh penghasilan neto setelah
dikoreksi fiskalnya sebesar 1.200.000.000 juta. Berikut kompensasi kerugiannya kurang dari 700 juta, maka penghasilan kena pajaknya sebesar 500 juta. Seluruh PKP dikenai tarif 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PTX hanya sebesar 4.500.000.000 juta, tidak melebihi dari 4.800.000.000 juta. Jadi pajak penghasilan yang terutangnya itu sama dengan 50% dikali 25% dikali 500 juta sama dengan 62.500.000. Dengan berlakunya PPh nomor 46 tahun 2013, ketentuan atau hitungan ini tidak boleh untuk usaha-usaha tertentu, selain usaha pekerjaan bebas. Contoh yang kedua, peredaran bruto PTY dalam tahun pajak 2016 sebesar 30 miliar dengan penghasilan kena pajak 3 miliar dengan rincian sebagai berikut. Bagian A, peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final 7 miliar, bukan objek pajak 3 miliar, dikenai PPh tidak bersifat final 20 miliar, jumlahnya menjadi 30 miliar. Bagian B, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat final 4 miliar, dikenai bukan objek 2 miliar, dikenai PPh tidak bersifat final 18 miliar, jumlahnya menjadi 24 miliar. Bagian C, laba usaha, penghasilan neto usaha, yaitu 6 miliar. Bagian D, penghasilan dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final 50 juta, dikenai PPh tidak bersifat final 2.500.000.000 rupiah. Bagian E, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh yang bersifat final 25 juta, dikenai PPh tidak bersifat final 1 miliar. Penghasilan neto dari luar usaha 1.525.000.000 rupiah. Bagian F, jumlah seluruh penghasilan neto yaitu 7.525.000.000 rupiah. Selanjutnya bagian G, koreksi fiskal. Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final 7 miliar, peredaran bruto dari penghasilan yang bukan objek pajak 3 miliar, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat final 4 miliar, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang bukan objek 2 miliar. Peredaran dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final 50 juta rupiah. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final 25 juta rupiah. Jumlahnya yaitu 4.025.000.000 rupiah. Bagian H, jumlah seluruh penghasilan neto setelah koreksi fiskal yaitu 3.500.000.000. Selanjutnya bagian I, kompensasi kerugian yaitu 500 juta. Dan yang terakhir penghasilan kena pajaknya yaitu 3 miliar. Perhitungan pajak penghasilan terutang. Bagian A, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas 4.800.000.000 dibagi 30 miliar dikali 3 miliar sama dengan 480 juta. Bagian B, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran usaha yang tidak memperoleh fasilitas 3 miliar dikurang 480 juta sama dengan 2.520.000.000 rupiah. Jadi pajak penghasilan yang terutang yang pertama 50% dikali 25% dikali 480 juta yaitu 60 juta. Yang kedua 25% dikali 2.520 juta sama dengan 630 juta. Jadi totalnya yaitu 690 juta rupiah. Contoh yang ketiga, peredaran bruto PTZ tahun 2016 adalah terkena PPh bersifat final 30 miliar, bukan objek pajaknya 10 miliar, terkena PPh tidak bersifat finalnya sebesar 20 miliar, maka jumlah peredaran brutonya sebesar 60 miliar, dan penghasilan kena pajaknya 6 miliar. Perhitungan pajak terutangnya, seluruh penghasilan kena pajak dikenai tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh karena jumlah peredaran bruto PTZ sebesar 60 miliar.
telah melebihi batas maksimal peredaran bruto yang mendapatkan fasilitas pengurangannya kurang dari 50 miliar. Maka pajak penghasilan terutangnya 25% dikali 6 miliar sama dengan 1.500.000.000 juta. Saya akan melanjutkan untuk contoh soal yang keempat. Tuan Hakim mempunyai kantor konsultan pajak. Peredaran bruto dari pekerjaan bebas selama setahun sebesar 2 miliar. Biaya atau pengeluaran yang tercatat selama setahun terdiri atas gaji sebesar 600 juta. Biaya atau pengeluaran lain diantaranya sewa kantor, biaya transportasi, dan biaya lainnya sebesar 500 juta. Penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai tetap di Universitas Pancasila sebesar 120 juta dalam setahun. Penjelasan wajib pajak Pak Hakim adalah wajib pajak orang pribadi dengan peredaran usaha tidak melebihi 4.800.000.000 rupiah, tetapi memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas. Kemudian, untuk perhitungan PKP dan BPH terutang, peredaran bruto pekerjaan bebas sebesar 2 miliar, penghasilan neto norma jasa tersebut 35%, sama dengan 35% dikalikan 2 miliar sama dengan 700 juta. Kemudian penghasilan neto dari pekerjaan sebesar 120 juta, kemudian 2 miliar ditambah 700 juta ditambah 120 juta, total penghasilan neto tersebut menjadi 820 juta. Untuk penghasilan tidak kena pajak yaitu diri wajib pajak sebesar 54 juta, tambahan kawin 4.500.000, untuk tanggungan 2 menjadi 9 juta. Jadi total tersebut 67.500.000. Untuk penghasilan kena pajaknya yaitu 752.500.000. Kemudian PPh yang terutang 5% dikalikan 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikalikan 200 juta sama dengan 50 juta. 25% dikalikan 250 juta sama dengan 62.500.000. 30% dikalikan 252.500.000 sama dengan 75.750.000. Total PPh yang terutang yaitu 170.750.000. Selanjutnya yaitu, jika pada contoh tersebut wajib pajak Pak Hakim membayar zakat atas penghasilan ke Badan Amal Zakat disertai bukti yang memenuhi persyaratan sebesar 25 juta. Besarnya penghasilan kena pajak yaitu total penghasilan neto sebesar 752.500.000, zakat atas penghasilan sebesar 20.500.000, kemudian ditambahkan menjadi 732 juta. Untuk penghasilan tidak kena pajaknya yaitu dari wajib pajak sebesar 54 juta, tambahan kawin 4.500.000, tanggungan 2 menjadi 9 juta. Kemudian untuk PTKP-nya ditambahkan semua menjadi 67.500.000. Untuk mendapatkan penghasilan kena pajak yaitu 732 juta dikurangkan dengan 67.500.000 menjadi 664.500.000. Lalu untuk PPh yang terutang yaitu 5% dikalikan 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikalikan 200 juta sama dengan 50 juta. 25% dikalikan 250 juta sama dengan 62.500.000. 30% dikalikan 164.500.000 sama dengan 49.350.000. Kemudian total PPh yang terutang yaitu 144.350.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.